Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Muda Praja Muhammad Yani, MPP 310026, Prodi Keuangan Publik dari kelas F1. Di sini saya akan menjawab tugas dari dosen saya dan akan menjelaskannya kepada teman-teman sekalian. Yang pertama yaitu pengertian pemong praja. Pemong praja adalah seorang aparat yang bekerja di bidang pemerintahan, khususnya bidang penyelenggaraan tugas pemerintahan umum yang meliputi koordinasi, pengawasan, pemeliharaan, ketenteraman, dan ketertiban serta melaksanakan tugas lain yang menjadi tugas suatu instansi yang telah menjadi urusan daerah. Yang kedua yaitu sejarah pemong praja. Awal mula pemong praja dimulai sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1920 dengan terbentuknya sekolah pendidikan pemong praja yang bernama Opleiding School for Inland Ambtenaren atau OSVIA dan Middelburg Opleiding School for Inland Ambtenaren atau MOSVIA. Dikarenakan pada masa itu sangat dibutuhkan untuk penyelenggaraan pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa awal kemerdekaan Republik Indonesia, kebutuhan akan tenaga kader pemong praja untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, baik pada pemerintah pusat maupun daerah, semakin meningkat dengan sejalan dengan tuntutan perkembangan penyelenggaraan pemerintahannya. Untuk memenuhi kebutuhan akan kekurangan tenaga kader pemong praja, maka pada tahun 1948 terbentuklah lembaga pendidikan dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri, yaitu Sekolah Menengah Tinggi atau SMT. Panggraih Praja yang kemudian berganti nama menjadi Sekolah Menengah Pegawai Pemerintahan Administrasi atas SMPAA di Jakarta. Yang ketiga yaitu syarat menjadi seorang pamong praja. Yang pertama yaitu pengetahuan luas. Dikarenakan seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan yang luas untuk memimpin bawahannya. Yang kedua yaitu memiliki sikap kedewasaan. Yang ketiga, kematangan emosi dalam mengelola pekerjaan. Yang keempat adalah kemampuan mendidik. Yang kelima, kemampuan untuk membimbing. Dan keenam adalah kemampuan untuk Baiklah, yang keempat yaitu kode etik, tugas dan fungsi pamong praja. Kode etik pamong praja yang pertama yaitu Korps Pamong Praja sebagai pengamal Pancasila dan pembela negara kesatuan Republik Indonesia menjadi pengayom dari seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang. 2. Golongan ahran dan agama. Korps Pamong Praja berkewajiban memberikan petunjuk dan bimbingan kepada rakyat dalam pergaulan hidup bersama menuju ketertiban dan ketenteraman. 3. Korps Pamong Praja merupakan penyuluh dalam gelap dan penolong di dalam penderitaan bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga tercapai ketenangan dan ketenteraman lahir batin. 4. Korps Pamong Praja membina semangat kehidupan masyarakat sehingga terjelma sikap dan sifat dinamis, konstruktif, dan korektif. 5. Korps Pamong Praja bertugas menumbuhkan dan memupuk daya cipta rakyat menuju ke arah kesejahteraan masyarakat. 6. Korps Pamong Praja bertugas menampung dan mencarikan penyelesaian segala persoalan hidup dan kehidupan rakyat sehari-hari, sehingga diperlukan sifat sabar, tekun, ulet, dan bijaksana. 7. Korps Pamong Praja menjadi penggerak segala kegiatan dalam masyarakat menuju tercapainya masyarakat yang adil dan makmur, yang diridai Tuhan Yang Maha Esa. Yang terakhir yaitu yang ke-8, Korps Pamong Praja harus bertindak tegas, adil dan jujur dalam memberantas kejahatan dan memaksimalkan tanpa pandang bulu. Sebaliknya harus menjadi teladan dalam kebaikan dan kemaslahatan. Tugas dan fungsi Pamong Praja itu yang pertama, 1. Membantu proses pembuatan keputusan-keputusan. 2. Yaitu mengawal agar setiap keputusan itu terlaksana sesuai aturan dengan cara monitoring, supervisi, dan mengawasi. 3. Melaksanakan semua perintah atasan kecuali perintah yang bertentangan dengan aturan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.